Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hengki Kusniar. Oke, di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Bisa dibilang ini adalah pengalaman supranatural ya. Sedikit bercerita tentang pengalaman saya mengalami suatu kejadian yang bisa dibilang cukup mistis yang terjadi di rumah saya ya. Oke, sekarang malam ini saya bercerita pada hari Senin ya. Karena jika saya bercerita di hari Kamis malam Jumat, jujur saya nggak berani ya. Karena rumah saya, terutama di kamar saya, kejadiannya di sini. Jadi saya nggak berani kalau misalkan bercerita pada malam Jumat ya. Oke, cerita mistisnya dimulai ketika beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya masih SMA waktu itu. Nah, di rumah saya sendiri di sini di Desa Pasapen ya, RT 03 RW 06 di depan SDN 1 Bantar Gadung. Nah, di sini saya tinggal waktu SMA dan waktu itu teteh saya baru mempunyai anak ya. Baru mempunyai anak dan sekitar 6 bulanan sampai 7 bulanan. Nah, dulu sebelum punya keponakan, saya nggak percaya akan adanya, bukan nggak percaya ya, tapi lebih ke percaya. Tapi kalau misalkan si makhluk gaibnya itu menampakkan diri, lebih nggak yakin gitu kalau dia itu bisa menampakkan diri. Dan ternyata setelah saya punya keponakan, semuanya berubah ya. Dimana setiap hal-hal yang terjadi di rumah saya ini, yang sebelumnya belum pernah terjadi, akhirnya saya merasakan hal-hal yang aneh. Yang pertama dirasakan adalah ketika keponakan saya yang berumur 7 tahun, si Rapa namanya, sekarang udah 6 tahun, selalu menangis setiap malam ya, setiap jam 10 malam sampai tengah malam jam 12. Sampai jam 12 malam dia selalu menangis. Dan anehnya dia diempok-empok, dikasih susu atau ditenangin sama mama atau sama neneknya, itu mama saya, dia gak mau gitu. Dia terus-terusan menangis dan dia selalu menengok ke arah, kalau di kamar saya ini adalah ke arah pojok ya, ke arah pojokan. Dulu di rumah saya itu ada tangga, di ruang tengahnya itu ada tangga, di atasnya sekarang udah dirobohin. Nah, selalu melihat ke sana. Gila, merinding banget. Selalu melihat ke sana, dimana setiap melihat ke sana itu menangisnya tidak berhenti. Dan waktu itu saya dan mama saya, neneknya siapa, berdoa membaca ayat kursi waktu itu, membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, dan membaca surat An-Nas ya waktu itu tuh. Terus berulang-ulang si keponakan saya yang laki-laki itu, si Rapa itu, nangisnya malah makin kencang setiap dibacain ayat kursi ya dan surat An-Nas. Semakin kenceng dan setelah beberapa kali dibaca kan ayat kursi, dan akhirnya berhenti nangisnya. Dan setiap pas berhenti nangisnya itu, semuanya sekeluarga dari mulai teteh saya, mama saya, dan bapak saya, semuanya merasakan hal yang sama, yaitu merinding di bagian leher belakang dan bagian tangan. Pokoknya semuanya merinding. Hampir semua sekeluarga itu merinding ya. Dan sekarang juga saya merasakan merinding. Dan waktu itu sedikit percaya bahwa mereka itu bisa jahil ya. Belum menampakkannya. Ini masih cerita awal, karena kedepannya saya akan menceritakan bagaimana mereka bisa menampakkan di hadapan saya sendiri gitu. Dan waktu itu ding ya. Nah, setiap malam waktu itu tuh, setiap malam hari Senin juga kalau nggak salah, hari Senin, hari Selasa,
masih tetap kayak gitu hari Rabu sampai hari Kamis ya. Hari Kamis malam Jumat waktu itu tuh nangisnya benar-benar ya, itu benar-benar susah banget ya, karena kasihan banget si anaknya yang masih kecil harus nangis sampai kayak gitu. Dan ternyata alih-alih bukan hanya bayinya yang lihat ke atas, tapi pas kan kalau dulu misalkan di rumah saya ini kalau tidur rame-rame di tengah rumah ya, di tengah rumah otomatis kan ada kelihatan tangganya di atas lotengnya. Nah di situ pasti kelihatan gitu. Nah di sana lalu melihat ke sana dan anak itu menangis, dan bukan cuman keponakan saya aja yang melihat ke atas, tapi teteh saya juga, dia bukan melihat ke atas, tapi dia melihat bagian pintu yang tangga ke bawah ada pintu. Di sana tuh ada, dia melihat sesosok, dibilang ya, saya bilang sejujurnya sesuai kenyataan, pengamat menilai banget berambut hitam dan berbaju putih ya, rambutnya menutupi muka, nah seperti itu. Jadi menilai gila. Oke, bagi teman-teman yang menonton ya boleh percaya boleh enggak, tapi saya hanya menceritakan apa yang saya alami selama ya ada di rumah ini ya. Selama ada di rumah ini, saya juga sudah bercerita ya, mungkin bagi teman-teman saya yang teman-teman dekat saya mungkin udah tahu cerita saya ya. Cerita saya mengenai pengalaman supernatural ini. Dan juga teteh saya juga melihat sesosok berbaju putih. Gila, ini ceritanya gak akan saya lanjutin sampai selesai ya kayaknya, karena kalau misalkan ceritanya sampai tengah malam saya gak berani juga. Jadi hanya sampai bagian-bagian awalnya aja ya, karena ini ceritanya sangat panjang. Oke, melihat sesosok itu dan itu benar-benar panik ya, dimana semuanya langsung pergi ke kamar saya. Di kamar ini semuanya pergi ke kamar saya dan masih tetap membaca ayat kursi dan membaca surat An-Nas. Ayat kursi dan surat An-Nas terus gak berhenti sampai merinding juga. Semuanya, hampir semua keluarga merinding. Dan akhirnya pada malam Jumat tersebut, tepat pada pukul 1, akhirnya si Rapa ini bisa tenang dan bisa tidur. Akhirnya selesai lah sampai di situ. Nah setelah kejadian itu agak ya mati lampu gila. Oke, kita selesaikan dulu ya kawan-kawan, karena saya gak berani melanjutkan cerita ini. Nyala mati lampu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan next video dengan lanjutan cerita ini di cerita mistis part 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.